DCT ya yang kita butuhkan, kemudian heparin. Nah, biasanya di dalam tabung ini sudah ada cairan heparin. Tahu fungsi heparin? Mencegah pengentalan darah. Oke. Terus karet, alkohol swab, kemudian plester. Plester mana plester? Gak ada. Coba cari di samping-samping. Ada tiang infus gak yang sana di belakang? Ada apa? Yang infus. Yang ada ininya. Dioper aja. Oke, tadi itu beberapa alat yang kita butuhkan ya, plester, kemudian ada bantalan, pengalas, dan bengkok. Nah, pertama tentu kita seperti biasa ya, ke pasien, kemudian kita lakukan komunikasi terlebih dahulu. Pertama komunikasi terapeutik, kemudian cek identitas pasien, jangan lupa. Kemudian jelaskan prosedur, kemudian kontrak waktu. Setelah itu kita siapkan alat. Setelah siapkan alat, cuci tangan jangan lupa. Kemudian kita pakai sarung tangan. Untuk sarung tangan yang kita pakai bersih ya. Oke, pertama kita lakukan Allen test. Jadi Allen test ini adalah kita meminta pasien menggenggam kemudian membuka. Nah, menggenggam tangan kemudian dibuka. Tujuannya adalah untuk melihat pulsasi kembalinya aliran darah pada tangan pasien. Jadi sampaikan Bapak boleh tangannya mengepal kemudian dibuka. Oke. Kemudian setelah itu kita bisa kalau misalkan apa ini, kalau misalkan belum ada heparin ini kita bisa masukkan heparin ke dalamnya. Tapi biasanya kalau di rumah sakit sudah tersedia. Nah, selain itu squid yang akan kita pakai bisa kita bilas dengan heparin. Karena takutnya ketika kita melakukan pengambilan darah terjadi pengentalan darah jika tidak terdapat heparin di dalamnya. Anggap ini misalkan tabung untuk heparin ya. Oke. Tapi ini nggak usah kita ambil beneran heparinnya ya. Oke, kemudian selanjutnya tentukan area penusukan dengan merasakan denyut nadi pasien. Area
penusukan di daerah mana? Di nadi. Oke. Nah, pertama kita raba dulu denyutnya di bagian mana. Kita bisa menggunakan 3 jari. Nah, misalkan kita sudah bisa merasakan denyut nadinya di bagian mana. Kemudian selanjutnya kita memasang alas di bawah lokasi penusukan. Permisi ya Pak. Oke. Setelah itu kita berikan bantalan di bawah area penusukan biar pasien merasa lebih nyaman ya. Nah, bisa kita berikan bantalan seperti ini atau bisa di bawahnya, tergantung senyamannya pasien. Oke. Kemudian bersihkan area penusukan dengan alkohol swab. Nah, tadi kan kita sudah menentukan untuk area penusukan ya. Siap. Oke, kemudian kita bisa menstabilisasi arteri dengan meregangkan kulit pasien. Nah, agar nanti saat ini bisa lebih nyaman. Kemudian tadi kan jarumnya kita sudah tusukkan ke botol heparin ya. Nah, kalau bisa ini jarumnya kita ganti. Kenapa kita ganti? Karena pasti jarumnya sudah mulai agak kumpul ya. Jadi pasiennya akan merasa Sakit. ya, anggap ini kita sudah ganti ya. Iya. Oke, kemudian kita lakukan penusukan. Sorry, maaf ya. Nah, posisinya ini tolong ditahan. Sebenarnya nggak seperti ini ya. Tangan pasien harus rapat ke tempat tidur. Posisinya itu berapa derajat? Penusukannya 45 sampai 90 derajat. Kemudian jarumnya menghadap ke atas ya. Ini siapa? Nah, setelah itu bisa kita lakukan aspirasi. Oke, setelah darah kita langsung ambil. Oke, sesuai kebutuhan ya. Berapa? Kemudian setelah itu alkohol swab tolong dibuka dulu. Oke. Nah, ini sampel yang sudah kita ambil bisa langsung kita masukkan ke tabung darah. Nah, kita masukkan. Kemudian kita lakukan penekanan ya biar tidak terjadi perdarahan. Jadi biasanya ketika untuk pengambilan darah untuk AGD ini biasanya kendalanya adalah mencari posisi. Jadi tinggal kalian lakukan palpasi. Sebenarnya sih nggak sulit ya, yang penting kita sudah terbiasa melakukan. Kita lakukan palpasi, kita raba di mana denyut nadinya, kemudian kita tentukan lakukan penusukan. Oke, kemudian setelah itu kalau misalkan ini kita plester ya untuk area penusukan tadi, biasanya kan ada plester yang Necropor. ini apa? Bukan plester yang seperti ini. Nah, jadi kalau nggak ada
kemudian kita bisa pakai stop. Oke. Setelah itu kita kembalikan pasien ke posisi semula. Kita rapikan alat, kemudian kita evaluasi. Jangan lupa kita sampaikan evaluasi seperti biasa ya. Kemudian bereskan alat, cuci tangan dan dokumentasi. Kemudian ini harus segera diantar ke laboratorium. Sampai sini ada pertanyaan?